ujar isu-isu Gen Z hari ini nih kayak. Nah ini rame bener yang bahasnya kita isu Gen Z hari ini kadang jar niat baik tuh tak selalu dipandang baik. Sakit banget hati kita. Ada juga jar kita berlaku baik belum tentu dibalas. Nah kebaikan jar. Nah. Hablum minannas ini lebih sulit sebenarnya dijalankan dibandingkan dengan hablum minallah. Kenapa seperti itu? Orang ini memikirkan berlebih tentang kejadian di masa depan yang belum pasti terjadi, betul nggak? Betul banget itu betul. Nah itu yang kadang membuat kita kalau bahasa Gen Z-nya itu adalah OPT. Iya OPT. Overthinking. Nah itu overthinking. Iya betul. Pertama sedih, kecewa, tidak terima, frustasi, pada akhirnya akan depresi. Dan berakhir untuk mengakhiri hidupnya. Manusia takdir manusia itu sudah diatur Allah, tapi kenapa manusia masih berdoa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Edukasi, selamat datang di Zona Education, yang mana hari ini kami akan banyak sekali membahas topik seputar dunia pendidikan, psikologi, dan juga bimbingan konseling. Saya Yeni Amalia, hari ini akan menemani kalian untuk membahas berbagai macam edukasi, yang mana di sini kita akan menyampaikan berbagai topik yang relevan dan juga inspirasi. Hari ini tema kita yaitu adalah harmoni dalam kehidupan, yang mana kita akan membahas tentang mencari ketenangan di dalam jiwa. Oke, tentunya di dalam kehidupan ini tak luputlah kita akan mendapatkan berbagai macam konflik, yaitu konflik sebagai pribadi, konflik keluarga, konflik sosial, ataupun konflik dalam tekanan pekerjaan, dan juga konflik dalam kebingungan. Baik itu kebingungan dalam memutuskan suatu pilihan dan juga keputusan. Hari ini kita sudah kedatangan tamu undangan kita, yaitu Muhammad Reza Adha. Halo. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Luar biasa. Kak Yeni ya? Iya. Kak Yeni. Oke, ya Ustadz ya. Masya Allah. Ustadz Muhammad Reza Adha ya. Bang Reza aja. Oke, Bang Reza aja kita panggil. Baiklah. Oke, hari ini Bang kita akan membahas berbagai topik ya, yaitu adalah mencari ketenangan di dalam jiwa. Mungkin dari Abang Reza nanti bisa berbagi dari pengalaman, ilmu, dan juga tips-tipsnya nih. Banyak sekali ya hari ini topik yang akan kita bahas, yaitu berbagai macam ya, apa itu konsep dalam mencari ketenangan jiwa, bagaimana peran bimbingan dan konseling untuk membantu atau membimbing. Iya, bagaimana peran manusia yang dalam menghadapi masalah kehidupannya. Iya, betul. Dan juga tips nih, bagaimana sih solusinya agar masalah tersebut bisa diatasi secara islami. Entah itu dari apa tips-tipsnya ya kan. Kita kan hidup di zaman era digital nih. Era digital, betul. Iya, kita hidup di zaman modern. Dimana di zaman modern ini juga tidak hanya teknologi saja yang berkembang, akan tetapi juga terdapat tantangan-tantangannya. Betul. Banyak juga loh manusia-manusia di kehidupan ini yang merasa stres, depresi, dan juga mereka merasa kebingungan dengan perkembangannya zaman ini. Kalau dari Abang, gimana kira-kira untuk menghadapi permasalahan yang ada di dunia ini ketika kita mengalami stres dan juga depresi? Nah, itu tipsnya gimana untuk mendapatkan ketenangan jiwa? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang teruslah memberikan kita pada dari zaman terdahulu hingga zaman saat ini. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan Islam sebagai ajaran yang hak lagi sempurna untuk mengatur umat manusia berkehidupan sesuai dengan fitrahnya sebagai khalifah di muka bumi. Daripada itu, yang pertama hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Kak Yeni yang hari ini mudahan kita sehat selalu. Amin. Dan seluruh pemirsa dimanapun kalian berada. Pertanyaan menarik sebenarnya dan pembahasan yang menarik ya hari ini terkait konseling secara Islami gitu kan. Cara mengarahkan hidup kita ini seperti apa. Yang namanya manusia itu, kita ini ada dua konsep yang perlu kita ketahui tentang hidup. Betul.
Yang pertama itu konsep hidup terkait hablum minallah. Dan yang kedua hablum minannas. Hablum minallah ini seperti apa? Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah ini bagaimana cara kita seorang individu, seorang manusia, seorang hamba berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu yang pertama, yang perlu kita ketahui secara dasar. Iya, Nah, karena mun kada di dasar nih ngalih kita hidup ya lah. Kayak rumah aja mau kada ada pondasinya rubuh. Nah, ya itu bujur. Nah, terus yang kedua, hablum minallah wa hablum minannas. Hablum minannas ini apa artinya? Bagaimana cara kita sebagai seorang hamba itu melakukan hubungan baik sesama manusia. Betul. Nah, dua konsep inilah yang kita bawa dulu sementara. Iya, betul. Terkait hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala bagaimana, terkait hubungan kita sesama manusia itu bagaimana. Contoh, hablum minannas ini contohnya. Misalnya ana pribadi dengan Kak Yeni menjaga hubungan baik, bagaimana cara kita saling bertegur sapa satu sama lain. Bagaimana cara kita misalnya ulun dengan bubuhan pian pemirsa seberataan saling mengerti satu sama lain, dan bagaimana cara kita bertegur sapa dengan tetangga. Nah, dan sedangkan Islam ini pun memerintahkan kita untuk selalu berbuat baik dimanapun kita berada. Nah, contohnya hari ini pun kayak caranya ulun ini berbuat baik lawan pian. Nah, itu salah satu contoh hablum minannas. Tapi pulang ujar isu-isu Gen Z hari ini kayak lo nani kami benar yang bahasa kita isu Gen Z hari ini kadang jar niat baik tuh tak selalu dipandang baik. Sakit banget hati kita. Ada juga jar apa, kita berlaku baik belum tentu dibalas. Nah, kebaikan jar. Nah, duniawi aja jar pulang. Jejer. Terus benar tuh dibahas di Gen Z, baik TikTok, baik itu Instagram, apa tuh yang di Instagram tuh selain Twitter, lain selain Twitter tuh apa ngarannya? Tweet kah? Tweet. Nah, bujur itu tweet ini kan salah satu ungkapan kata untayan kata Gen Z. Kadang jar niat baik tak selalu berhasil atau dinilai dengan baik. Pulang nih kisahnya. Artinya kita secara umum pun memandang bahwa perbuatan baik kita antara hablum minannas ini tidak selalu dipandang baik. Betul. Niat kita tidak selalu dipandang baik. Nah, berangkat dari sinilah kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba dan sebagai seorang manusia itu tidak selalu pergerakan kita ini dianggap baik. Artinya baik sekalipun pasti ada yang mempermasalahkan kebaikan kita. Seperti itu. Jadi itu yang pertama. Yang pertama ya, Bang dasarnya dulu nih. Abang atau Ustadz Reza ya. Abang aja. Abang. Ustadz belum sampai lah kita ke situ kan. Belum sampai ya. Karena masih banyak tokoh-tokoh agama di luar sana yang luar biasa. Kita bang aja dulu ada apa-apa. Baiklah, jadi kita kembali lagi. Tadi sudah kita dapatkan ya bahwasanya kita hidup di dunia ini ada hablum minannas dan hablum minallah. Betul. Allah. Ada kita hidup dengan manusia dan juga kita berkehidupan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mencari ketenangan tadi kita bisa melalui dengan memperbaiki silaturahmi terlebih dulu ya kepada sesama manusia. Betul. Atau paling utama kita perbaiki dalam hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki apa itu ya? Mungkin ibadah, sholat dan sebagainya, bersedekah. Nah, salah satunya untuk mencari ketenangan tadi ya. Cocok itu. Dan selanjutnya juga memperbaiki silaturahmi kepada tetangga, kepada kepada sahabat atau teman karib, kerabat lainnya. Sekarang pertanyaannya juga nih Pak Bang Reza ya. Bang aja, jangan. Ya. Kalau Bapak kita kayak terlalu senior banget gitu. Sedangkan kita ini masih pemula, salam hormat dari junior. Apa tadi pertanyaan yang keduanya nih kayak apa aja? Gini tadi ya. Karena kita ini kan hidup bersosial nih. Iya, betul. Tadi kita harus baik nih dengan kerabat dan juga sahabat teman. Dan bagaimana nih kalau kita misalnya hidup di dalam dunia pekerjaan, tentunya di sana kita akan menemukan persaingan dan juga beban-beban yang akan diberikan nih, baik itu dari pimpinan atau itu dari senior ataupun dari teman juga nih. Nah, biasanya juga di sana terdapat sekali ya kan permasalahan-permasalahannya. Nah, terutama nih ya untuk perempuan juga. Iya, Masya Allah. Pastinya kan ya kalau perempuan ini kan lebih sensitif nih ke hati atau perasaan lah kita sebut. Nah, beda dengan cowok, mungkin dia akan menggunakan logis akal pikirnya.
Nah, jadi bagaimana nih solution untuk menghadapi konflik dan permasalahan itu agar kita kiranya tidak terbawa stres, apalagi sampai depresi. Tentunya kita akan harus mengontrol diri kan ya. Bagaimana permasalahan di dunia kerja dan juga di dunia keluarga. Jangan sampai permasalahan yang ada di dunia pekerjaan tiba-tiba nih kita stres depresi kita bawa ke rumah. Kasihan orang rumah tiba-tiba. Orang rumah ya. Geda-gedaguman. Iya, dilampiaskan kan. Kasihan. Biasanya itu terjadi loh biasanya. Sering. Apalagi kan sekarang sudah banyak sekali nih kayak angkatan-angkatan kita nih udah lulus semua ya. Iya, betul. Nah, pasti merekanya sudah banyak yang kerja juga. Dan tentunya di sini kita bakalan membahas nih berbagai fakta di lapangan juga, karena kita merasakan nih pasti teman-teman di rumah dan kerabat lainnya juga pasti pernah mengalami nih bagaimana sih tekanan pekerjaan, bagaimana sih konflik di dalam pekerjaan. Tentunya kita di sini sama-sama nih ya untuk bisa membersamai juga kan. Bagaimana cara kita untuk mencari ketenangan itu? Bagaimana nih dari secara Islami nih supaya kita ini tidak terbawa sampai depresi, sedih, terpuruk, galau, tiba-tiba merasa berpikiran, bujur, cemas, kadang kawa guring semalaman, tinggi, marah selalu lah. Namun jaromai Rama tuh begadang, jangan begadang. Iya, musik lah jujur belum, tapi malam ini tahajud kita belum puasa nih ibadah. Itikaf jarlah 10 malam 10 aja terakhir bulan Ramadan. Mengajar Lailatul Qadar ya. Tinggi aja. Itu paham. Insyaallah luar biasa. Oke, mungkin dari Abang Reza gimana nih tipsnya nih dari secara Islaminya? Oke, nah ini cukup menarik. Kayak ini dan seluruh pemirsa di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait kehidupan bersosial kita di lingkungan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dunia, ini salah satu lingkungan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan pembuka kita tadi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan Islam sebagai ajaran yang hak lagi sempurna untuk mengatur umat manusia berkehidupan sesuai dengan fitrahnya sebagai khalifah di muka bumi ini. Nah, artinya terkait dengan sosial dan hablum minallah wa hablum minan nas tadi. Nah, hablum minan nas ini lebih sulit sebenarnya dijalankan dibandingkan dengan hablum minallah. Kenapa seperti itu? Kenapa jadi seperti itu? Karena hubungan kita dengan Tuhan itu lebih mudah minta maafnya, karena hubungan person to person, by person, langsung ke atas. Nah, sedangkan hubungan kita hari ini tidak terlepas dari yang namanya makhluk sosial sebagai khalifah. Itu hubungan kita misalnya ulun lawan piani sosial, ulun misalnya lawan para pemirsa di rumah sosial. Siapa tahu ada tersalah pandir menjadi permasalahan. Kita dalam lingkup satu pekerjaan menjadi permasalahan. Nah, dan lain sebagainya. Kita di lampu merah pun misal kita berdahulu berjalan bisa jadi permasalahan. Artinya tidak terlepas dari yang namanya permasalahan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya di bulan suci Ramadan ini kita menjadikan sebuah pelajaran pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan Islam terkait menghadapi sebuah masalah dan tekanan seperti apa. Kita nih sebagai seorang manusia biasa kalah. Kita ini sebagai seorang hamba, Nabi Muhammad sebagai seseorang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ada aja nang olah bersalah. Ada aja nang benci. Ada aja nang ada ketujuh, ada aja nang dengki. Apalagi kita sebagai orang nang biasa nih. Nah, apalagi ulun misalnya nang banyak salah, kita kada tahu. Nah, jadi itu yang perlu kita resapi dulu di dalam diri kita. Artinya kita ini sebagai seorang hamba yang banyak masalah, banyak tidak tahu, tidak sadar kita ini sebagai seorang hamba membuat orang tidak senang dengan perkataan dan perbuatan kita. Nah, di situ muncul sebuah konsep konseling Islami. Nah, untuk menyelesaikan beberapa permasalahan ini. Dan sebenarnya semua masalah ini sudah tercakup di dalam Al-Quran dan hadis sendiri. Dan disederhanakan melalui bimbingan dan konseling Islami itu. Nah, jadi sempurna lah sudah sebenarnya bimbingan dan konseling Islami untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu jadi sebenarnya tips lah, tadi kita berbicara tips ya kalau betul. Tipsnya ini kita di sini sebenarnya sharing aja seberatan pemirsa di rumah sekalian, nyong dan dan kita sharing seberatan di sini, artinya
masalah kita pun ada juga. Masalah kayak ini bisa masalah juga ada. Pasti ada juga ya. Pasti dah. Nah, ulun pun ada juga masalah. Nah, jadi konseling ini kan merupakan sebuah proses bantuan, memberikan upaya bantuan terhadap seorang konseli untuk menyelesaikan bagaimana masalah yang dihadapinya. Iya, betul. Nah, misalkan nih Kak Yeni atau pemirsa di rumah hari ini sebagai seorang konseli dan ulun sebagai seorang konselor, atau Kak Yeni sebagai seorang konselor yang membantu menyelesaikan masalah. Nah, Bu Hanpian itu kayak apa caranya bercerita lah terhadap kami. Nah, di situ kami mencoba untuk memberikan bimbingan melalui dasar-dasar Al-Quran yang ada. Nah, di situ kan secara Islami seperti apa dan lain sebagainya. Di situ kita memberikan tips, dan karena di bimbingan dan konseling ini ada yang namanya asas keterbukaan, ya. Iya, benar. Nah, asas keterbukaan ini salah satu kayak apa cara kita antara konselor dan konseli ini saling bercerita lah agar dapat menemukan solusinya. Betul. Solusinya seperti apa? Nah, jadi kalau dalam secara keislaman pun seperti itu juga. Nah, kita ini bercerita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukalah kita ini bercerita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terbukalah kita bercerita terhadap orang yang terpercaya seperti itu. Nah, jadi tipsnya pulang kalah. Banyak banget Bang sebenarnya tipsnya nih. Kita kadang ketipsan sebenarnya. Ya, ada deh tips yang sederhana ya kan. Tips yang sederhana tadi tuh ya bercerita kepada Allah yang pasti. Betul. Nah, karena sebenarnya kadang juga kayak manusia ini kalau dipercaya. Betul. Nah, jadi yang terpenting secara Islam itu kita dianjurkan untuk bercerita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tergantung keimanan kita aja Bang. Nah, ya itu. Nah, itu yang pertama, yang paling dasar, dan sebenarnya masih luas konsep konseling Islam ini, masih luas untuk mendamaikan diri kita ini terhadap tekanan dan lain sebagainya. Itu masih banyak benar cara-caranya, karena kita kupas lah lebih lanjut. Nah, sementara ini untuk membuka kulit pisang ini kayak itu Bang Aija. Oke, Masya Allah. Iya, nah, ya, Masya Allah. Itu tipsnya tadi ya. Tips yang paling sederhana banget. Paling sederhana banget ya kan. Mungkin tadi pertanyaannya di dunia pekerjaan. Sepertinya itu luas banget ya. Sudah luas sampai kayaknya luar dari jangkauan apa sih ya, dunia pekerjaan. Seperti di dunia keluarga, bersosialisasi, berteman dan berkerabat sebagainya. Oke. Mungkin di sini pembahasan kita lebih ke bimbingan dan konseling ya. Iya, mulai mendalam lagi nih ya, mengerucut ulang. Iya, mengerucut dari umum ke khusus. Masya Allah, luar biasa. Oke, jadi nih mau tanya nih sebagai Bang Reza nih sebagai bimbingan konseling nih. Alumni ya. Oke, sama kita alumni juga ini. Alumni bimbingan dan konseling juga. Iya, Masya Allah. Luar biasa ini. Para pemirsa, ternyata presenter kita bimbingan dan konseling juga. Iya, luar biasa. Ya, luar biasa, Masya Allah. Bimbingan konseling ini harus menguasai segala lini karena mampu menyelesaikan permasalahan. Iya, betul. Amin, insya Allah ya. Iya. Tidak masalah orang lain saja yang dapat diatasi, tapi masalah diri sendiri juga kita harus pinter-pinter mengatasinya. Kadang kita mengatasi masalah orang, tapi masalah kita kada tuntung. Jangan sampai lah gitu. Jangan sampai. Ya, karena yang paling prioritas itu adalah masalah diri kita sendiri terlebih dulu. Karena kalau kita mau menyelesaikan masalah orang, kitanya harus selesai dulu. Betul. Nah, baru kita bisa membantu menyelesaikan orang lain. Cocok itu, bujur seperti itu. Nah, sip. Oke. Kunci ketenangan jiwa juga nih berdasarkan dari Al-Quran. Nah, itu kan ada ya sering-sering didengar nih. Boleh nggak dari Bang Reza nih bisa menyampaikan. Oke, kira-kira apa nih dari ayat Al-Quran nih yang akan memberikan tips dengan tips untuk memberikan keyakinan kepada teman-teman semuanya bahwasanya ketenangan jiwa itu dapat didapatkan dengan berbagai Islami. Contohnya seperti yang kita lakukan saat ini, ngapain nih kira-kira? Ini pada saat ini kan kita sedang podcast. Iya, sedang bujur. Podcast ya hari ini ya. Nah, mungkin kalau tips kita dalam mengatasi ketenangan batin ini sebenarnya banyak. Kita ini lebih ke keislaman kah atau secara umum nih ya Pak kita? Keislaman aja terlebih dahulu hanya secara umum kayak itulah. Secara umumnya ya. Karena kita ini hidupnya dengan pedoman bujur. Kita ini penonton dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak terlepas dari yang namanya Al-Quran dan hadis. Betul. Nah, hari ini mungkin kita menjabarkan terlebih dahulu sedikit tentang gambaran
betapa indahnya Al-Quran dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Iya. Nah, mungkin permasalahan kejiwaan, bujur itu, ketenangan jiwa tadi ya, dan juga permasalahan konflik di bujur, sosial, konflik sosial, dan juga permasalahan yang ada di berbagai macam dunia ini, semua solusi itu ada di Al-Quran. bujur. Seperti yang saya pernah dengar juga ya, Bang Reza, bahwasanya kalau kita itu dengan cara mengingat Allah, maka insya Allah kita akan diberi ketenangan. Ya, seperti itu ya Bang Reza ya? Seperti itu, memang betul. Ya kan? Betul. Nah, maka dari itu kita tadi sudah disampaikan Bang Reza tadi banyak panjang kali lebar ya, bahwasanya dengan mengingat Allah hati akan tenang. Dan juga tadi banyak sekali disampaikan hablum minanas dan hablum minallah. Nah, dengan hablum minallah mungkin dengan kita memperbaiki keadaan hidup ataupun memperbaiki ibadah, kita insya Allah akan mendapatkan ketenangan jiwa. Bujur. Salah satunya juga kalau kita berbakti kepada orang tua, kita juga dapat ketenangan. Kenapa? Karena dengan kita berbakti kepada orang tua, kita akan mendapatkan doa dan juga restunya. Itulah yang menjadi tombak sumber kehidupan ketenangan dalam jiwa. Bagaimanapun ya permasalahan yang ada di dunia, kalau doa orang tua itu sudah terucap, insya Allah langit ketujuh pun tembus. Masya Allah, luar biasa ya. Luar biasa banget. Luar biasa sekali ya, itu ya. Dan juga di sini mungkin peran sebagai bimbingan dan konseling ya tadi ya. Kita ini sebagai manusia seperti Nabi saja ya, perannya adalah membimbing. Bujur. Ya kan, berdakwah. Berdakwah itu kan salah satu cara untuk membimbing umatnya agar umat yang tadi tersesat bisa kembali ke jalan yang benar. Tersesat. Ya kan, tersesat. Bujur itu sesat gitu kan ya. Dan juga kalau untuk konselingnya itu adalah ketika nih misal contoh ya. Contoh nih ya, Bang Reza ya. Rasulullah memiliki banyak para sahabat nih. Mungkin dari bimbingan tadi ya Rasulullah menyampaikan dakwahnya sebagai bimbingan. Betul. Agar umatnya yang tadinya mungkin tersesat bisa kembali ke jalan yang benar. Dan untuk tips konselingnya itu adalah seperti misalkan sahabat-sahabat Nabi yang tadinya terdapat konflik di dalam peradaban peperangan. Ketika itu kan mereka mendapatkan konflik ataupun masalah. Mereka berkonsultasi dengan Rasulullah. Bagaimana nih selanjutnya menghadapi permasalahan tersebut? Betul. Karena apa? Karena segala sesuatu apa yang disampaikan Rasulullah itu semuanya benar. Nah, maka dari itulah mereka berkonsultasi, berkonsul terlebih dahulu agar tidak mendapatkan keputusan yang salah. Betul. Nah, itu Kak Yani dan seluruh pemirsa, itu merupakan sebuah konseling pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, mungkin teori konseling ini belum ditemukan pada zaman itu. Nah, teori konseling ini kan sudah ditemukan pada era saat kita hari ini, dan kita mengembalikan karena sejarah keislaman pada zaman dahulu itu sungguh luar biasa konselingnya secara Islam. Nah, makanya sampai hari ini pun kita mempertahankan bagaimana cara kita menyelesaikan masalah melalui keislaman kita. Nah, seperti itu. Khalifah ya. Khalifah di muka bumi. Banyak sebenarnya. Lil alamin. Dalil-dalil kita pun banyak juga sebenarnya terkait bagaimana ketenangan jiwa kita dan banyaklah intinya Islam itu luas. Dan rekan-rekan penonton hari ini pun jangan cemas lah, karena kan cemas ini merupakan sebuah pemikiran berlebih. Betul. Nah, secara psikologi kayak apa nih, ini tuh memikirkan benar. Orang ini memikirkan berlebih tentang kejadian di masa depan yang belum pasti terjadi. Betul nggak? Betul banget itu betul. Nah, itu yang kadang membuat kita, kalau bahasa Ginzitnya itu adalah OPT. Iya, OPT. Overthinking. Nah, itu overthinking. Iya, betul. Masya Allah. Nah, secara psikologis pun hal inilah yang menjadikan nantinya menjadi gangguan mental health. Betul. Nah, itu dia masalahnya yang terdapat. Itu masalah. Gangguan mental itu sangat bahaya sekali itu. Bahkan bisa berakhir dengan bunuh diri. Depresi dulu ya. Depresi. Pertama sedih. Kecewa. Tidak terima. Frustasi. Pada akhirnya akan depresi. Dan berakhir untuk mengakhiri hidupnya. Padahal dilarang dalam Islam itu, kita tidak diperbolehkan melakukan hal itu karena Islam ini sangat cinta perdamaian. Betul. Makanya dalam diri kita pun, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang hamba harusnya bisa mendamaikan diri kita terhadap apapun kejadian yang ada di lingkungan sekitar kita. Karena Dr. Ibrahim El-Fiqi
di dalam bukunya Terapi Teknik Berpikir Positif itu menjelaskan bahwa ada 3 poin yang menjadikan kita itu sebagai pemikir yang bisa dikontrol. Yang dikontrol yang pertama itu apa? Pemikiran. Yang kedua hati. Yang ketiga perkataan kita. Itu secara psikologi. Iya, betul. Nah, di 3 poin inilah yang bisa kita kontrol. Pemikiran kita melalui dunia luar seperti apa? Ucapan kita terhadap dunia luar seperti apa? Hati kita terhadap dunia luar seperti apa? Betul. Jangan sampai kita memikirkan hal yang di luar tidak bisa kita kontrol. Betul sekali. Makanya ketika kita melakukan pemikiran berlebih terhadap di luar kontrol kita, itulah yang menjadikan kita overthinking, sehingga kita menjadi terbitlah secara psikologi itu gelisah, cemas, hingga depresi. Ini sangat berbahaya, apalagi sampai frustasi, tidak percaya diri terhadap diri sendiri. Betul. Nah, itu yang sangat na'udzubillah min dzalik. Bahaya ya. Bahaya sekali. Nah, makanya di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd itu ada di ayat 28 itu menjelaskan tentang bagaimana kita bersikap agar lebih tentram dalam diri kita. Bisa dibacakan nih Yala dulu? Boleh silakan Bang. Masya Allah. Kira Jumat juga nih ya. Iya, Nah, mungkin kita bacakan sedikit dulu Yala. Nah, di dalam Al-Quran ini menjelaskan tentang ketentraman diri dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Alladzina, yaitu orang-orang amanu, mereka yang beriman. Mereka yang beriman. Betul. Wa tatma'inu, dan menjadi tentram dan tenang. Qulubuhum, hati-hati mereka. Masya Allah. Hati-hati mereka bizikrillah, berzikir dan ingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir, mengingat Allah, hati-hati itu menjadi tenang. Masya Allah, tabarakallah. Dalam sekali sebenarnya di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 ini menjelaskan. Dengan zikir kita, hati kita ini sebenarnya dengan zikir itu bisa membuat tenang bagi orang yang beriman. Masya Allah. Tapi ketika hati kita yang beragama Islam ini tidak percaya dengan zikir, ya bagaimana lagi? Betul. Nah, kita sebagai seorang muslim ini sudah diperintahkan oleh Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 ini agar berzikir bagi orang yang beriman. Ketika kita percaya zikir ini mampu menenangkan dan mententramkan hati kita, insya Allah itu akan mententramkan hati kita apapun permasalahannya. Masya Allah, betul. Zikir itu tidak susah-susah sebenarnya. Iya, betul. Apa tuh zikir itu kayak apa? Zikir itu ya seperti kita berdoa, beristighfar, mengingat Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Di dalam kitab kita pun zikir itu dilafazkan seperti singkat aja sebenarnya. Betul. La ilaha illallah. Nah, itu zikir penenang kita. Betul. Nah, tapi di dalam Al-Quran ada catatan besar bagi yang beriman. Betul. Makanya semakin dewasa kita, semakin tinggi jabatan kita, semakin luas pergaulan kita, semakin banyak pekerjaan kita, harusnya kita tidak lupa dari yang namanya la ilaha illallah. Kalimat zikir itu harus kita lantunkan setiap saat, baik itu di dalam hati, pikiran maupun perkataan kita. Karena zikirlah yang menyelamatkan kita. Karena di dalam situ tiada Tuhan selain Allah. Karena Allah ini yang membantu kita selama ini dalam menjalankan aktivitas kita agar kita tidak berpikir suuzon, agar kita tidak berpikir yang tidak terhadap lingkungan sosial kita, agar kita tidak berpikir yang lain terhadap atasan kita, dan agar kita tidak berpikir buruk terhadap apa yang sedang kita kerjakan pada saat ini. Masya Allah. Nah, seperti itu artinya Al-Quran ini sudah spesial sekali. Nah, secara konseling itu konseling secara pribadi, kita berzikir misalkan melalui duduk setelah selesai sholat,
Betul. Nah ini, misalkan kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah zikir itu seperti dilakukan kalau ujar orang bakajian bar itu tuh duduk. Iya. Kalau duduk kayak ini tuh semedi jurang tuh. Meditasi. Meditasi. Nah, Iya. kalau dalam Islam pun diajarkan seperti itu. Itu artinya kita berpikir dengan jernih. Kita aman ujar Gen Z ini tuh bawa betanang dengan sana kaejar. Nah itu. Iya, betul ya. Itu ujurna. Jadi harus betanang, kita tuh betanang anak muda hari ini seperti apa. Nah duduk lo berpikir bukan. Nah makanya kalau ujar bubuhan kita wah ini kan nang ketujuh mengopi misalnya. Mengopi itu misalnya salah satu betenang dengan diri sendiri. Nah apalagi mengopinya misalnya di Redland bisa juga. Masya Allah, bujur pulang. Bujur ada. Bujur pulang. Nah harus pulang itu. ya. Nah oke guys. Seperti itu. Mungkin itu sedikit yang dapat kita sampaikan terkait yang pertama, bagaimana cara kita mengatasi permasalahan di lingkungan kerja, bagaimana cara kita mengatasi terhadap lingkungan organisasi, masyarakat, dan apapun itu jawabannya tentang zikir. Bagaimana zikir ini mengobati hati kita agar hati kita menjadi tentram. Masya Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dan bagi kita yang meyakini, wallahu a'lam bishawab, insya Allah segala permasalahan kita dapat diselesaikan dengan kita mengucap zikir. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sekali Bang Reza ya. Iya. Masya Allah. Ulun merasa jadi ulun yang di konseling nih. Iya. Masya Allah. Ada ya, sama-sama aja. Sama-sama aja lah ini, Masya Allah, tabarakallah. Dengan ucapan-ucapan penyampaian dakwah pian tadi itu seperti ibaratnya obat nih ya. Ibaratnya memang benar nih ya, Al-Quran ini sumber obat ya. Al-Quran itu segalanya. Segala permasalahan yang ada di dunia semuanya ada di Al-Quran. Obat solusinya luar biasa. Solusinya di Al-Quran semua. Masya Allah. Banyak sekali manfaat ya dari pembicaraan kita ini tadi. Lumayan banyak, terutama tadi tentang bimbingan konseling. Iya. Nah ini membahas tentang konseling juga kan ya. Contoh nih, misalkan nih dari si host juga nih ya punya masalah, tapi dengan mendengarkan podcast dari Bang Reza nih tadi ya, ilmu yang sudah disampaikan, saya mendengarnya merasa saya, Masya Allah, nih terapinya jalan. Kan banyak ya teknik-teknik terapi dalam konselingan ini ya. Betul. Ada yang terapinya dengan mendengar musik, ada yang terapinya dengan mendengarkan ceramah, ada yang mendengarkan dengan lantunan Al-Quran. Banyak sekali, luar biasa. Contoh saja nih, dengan saya mendengarkan antum nih tadi ya, Masya Allah, tabarakallah ya. Antum saya ulun lah. Iya, bahasa sudah kita tercakap ya, bahasa bahasa Jerman lagi gimana? It's me. Ya, it's me. Okay. How do you apa? Do you religion? Masya Allah. Yes. I know. Go next. Skip bisa juga. Allah ya Karim, luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Itu tadi ya. Dengan cara mendengarkan tadi ya, luar biasa. Memang ini anak-anak Gen Z juga ya, terutama juga untuk orang tua di rumah. Kalau misalkan kita ini memang ditantang nih dengan berbagai zaman, karena seperti sabda Rasulullah, berkembanglah dengan sesuai zamannya. Nah, jadi untuk para orang tua di rumah juga, kalau setiap ada permasalahan dan sebagainya, kita harus mengatasinya dengan berbagai zaman tadi ya. Tapi jangan sampai dengan yang berkembang zaman kita melupakan pedoman kita. Betul sekali. Karena semua permasalahan tetap solusinya ada di Al-Quran. Karena Al-Quran itu mau zaman apa, mau zaman A sampai Z, isinya itu tidak berubah. Semuanya tetap sama. Maka dari itu pokoknya solusi dari permasalahan yang ada di dunia serahkan semuanya kepada Al-Quran. Dan tadi disampaikan bahwasanya kita juga harus berzikir ya. Dengan mengingat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dengan kita berzikir juga kita dapat memberikan ketenangan di dalam jiwa, karena tadi sudah disampaikan berdasarkan Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 yang mana disampaikan tadi dengan banyak mengingat Allah, hati kita akan tentram. Nah, seperti itu. Maka dari itu sudah jelas. Al-Quran ini tidak berbohong. Al-Quran ini nyata dan fakta bahwasanya dia menyampaikan kebenaran. Siapa yang bisa merubah isinya? Tidak ada satupun yang bisa merubah isinya. Tidak ada yang bisa merubah isi Al-Quran, tetapi Al-Quran dapat mengubah hidup kita. Seperti halnya setiap permasalahan yang ada di dunia ini, luar biasa. Kita dapat mengatasinya dengan cara membaca Al-Quran. Tidak sekedar membaca, tapi kita juga harus memahami arti di dalam Al-Quran tersebut agar kita memahaminya. Oh, permasalahanku di sini
Maka dari itu bacalah Al-Quran. Nah seperti itu. Jadi ya tips-tipsnya ya. Sama halnya kalau misalkan juga kita sebagai konselor nih, konseli ya, lebih ke konseling. Kalau kita sebagai yang membantu orang untuk mencari solusi, kita adalah sebagai konselor. Kita konselornya. Oh, kita konselornya. Konselornya. Nah, dan yang minta bantuan tadi berarti adalah konselingnya ya kan. Nah, jadi pokoknya tidak terlepas tadi ya. Siapapun yang meminta bantuan itu semua tidak terlepas dengan Al-Quran. Iya. Karena apa? Bisa kita mungkin tidak langsung ya, kalau misal pun juga nih tiba-tiba yang minta bantuan kan non muslim tiba-tiba ya kan, gak mungkin kita kan langsung menyampaikan secara Al-Quran. Mungkin kita bisa memberikannya berdasarkan teori terlebih dulu. Betul. Secara teori mungkin bisa saja kita sedikit melibatkannya dengan secara ayat suci. Bisa ya. Kita bisa mendeskripsikan Al-Quran ini menjawab segala permasalahan, bahkan di luar non muslim sekalipun Al-Quran itu menerima. Iya. Nah sebenarnya Al-Quran ini definitifnya mampulah menyelesaikan segala permasalahan, dan segala permasalahan yang ada di muka bumi ini jawabannya itu ada di Al-Quran. Betul. Siapapun orangnya, apapun jabatannya, apapun agamanya, berapapun umurnya, dimanapun rumahnya, nah itu semua ada jawabannya. Nah tergantung kita meresapinya seperti apa. Iya betul. Nah tergantung kita yang menyampaikannya seperti apa. Iya betul. Tergantung orangnya aja lagi. Makanya tergantung orangnya aja tadi kayak Pak menyampaikannya. Kalau seandainya mulainya orang ini paham. Nah kayak ujar lah. Ujar Al-Quran Jepang kayak itu. Ujar kita nih menyampaikan lah ibaratnya. Makanya dari itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Maka kita sudah dari dulu saja bahwasanya kita dianjurkan untuk membaca. Apa itu membaca Al-Quran, agar kita dapat memahami apa itu isi yang ada di dalam Al-Quran. Tentunya juga di dalam bimbingan konseling ini juga terutamanya kita sebagai guru nih ya misalnya, atau kita sebagai konselor saja tadi ya. Nah mungkin di dalam permasalahan ini juga kita pasti banyak sekali yang kita bahas. Misalkan nih ya, manusia ingin menjadi kaya raya atau menjadi tenang atau menjadi sebagainya. Bagaimana mereka bisa mencapai itu? Pasti tentunya kita tidak bisa langsung membantunya cepat kaya dan sebagainya. Pasti kita tentu akan memberikan tips-tips atau anjuran ya. Betul. Karena apa? Seperti hal saya pernah membaca nih teori dari orang barat, katanya kenapa takdir manusia itu sudah diatur Allah, tapi kenapa manusia masih berdoa? Nah seperti itu. Oke, ini menarik benar ini. Ada juga jawabannya di Al-Quran ini. Masya Allah, boleh. Di Al-Quran ini ada jawabannya seberat Anjar. Nah itu. Kadang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari si konseli ini. Dia karena merasa frustasi tadi, jadi dia merasa bahwa Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak ada. Maka pertanyaan itu dilontarkan. Kalau Allah sudah mengatur semuanya, kenapa kita masih berdoa? Seperti itu. Boleh deh dari Bang Raiza nih. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun kalian berada, dan Kak Yeni serta mungkin yang pemirsa sekalian, Bapak, Ibu, Kakak, senior, kakek, dan seluruhnya lah tokoh agama dan tokoh masyarakat sekalipun, mohon izin kita menyampaikan. Dan di sini kita ingin meneruskan dari apa yang diajarkan Al-Quran terkait takdir tadi ya. Betul. Semua berawal dari keimanan kita di dalam hati. Keimanan kita terhadap apa yang kita lakukan, ikhtiar kita. Harus kita percaya dan harus kita jalankan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim, itu ada di dalam surah Al-Quran. Al-Quran surah Al-Anfal. Al-Anfal ayat 46. Masya Allah. Boleh. Al-Anfal ayat 46 ini mungkin bisa menjawab dari beberapa pertanyaan yang sedang kita rasakan kegelisahannya. Betul. Kita membacakan gini pulang ya. Boleh, silakan. Selajur mengaji tadarus adalah bulan puasa. Iya, pas banget nih hari Jumat juga ya kan. Bojor pulang. Nah, Jumat berkah. Jumat berkah. Biasanya Jumatnya Al-Kahfi. Masya Allah. Cuman kita geser ke Al-Anfal dulu. Boleh ya selingannya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'ullaha wa rasulahu
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. Sadaqallahul azim. Nah, wa atiullaha wa rasulah, dan taatlah kalian. Wala tanaza'u, dan janganlah kalian berselisih dan bertengkar, fatafshalu, maka kalian akan menjadi gentar. Wa tadhhabu rihukum, dan hilang kehebatan kalian. Wasbiru, dan bersabarlah kalian. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Itu poinnya. Iya, betul. Jadi seperti ini terkait beberapa takdir kita. Takdir ini sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah memerdekakan kita sebagai seorang hamba. Kenapa jadi seperti itu? Sebagai seorang hamba kita ini dimerdekakan, dibebaskan untuk memilih. Ketika kita memilih jalan A, takdir kita ada. Ketika kita memilih jalan B, takdir kita ada. Ketika kita memilih jalan C, takdir kita ada. Dan seterusnya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerdekakan kita untuk kebebasan memilih. Masya Allah, betapa indahnya Islam itu. Iya, betul. Nah, Islam itu indah ya. Ujar Ustadz Maulana, Islam itu indah. Jamaah. Oh, jamaah. Nah, kalau ujar hadis itu ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Masya Allah. Jadi sebenarnya kalau kita pahami agama itu memudahkan kita, tidak menghambat kita. Betul. Tapi tergantung kita, keimanan kita. Ujar Al-Quran surah Ar-Ra'd tadi, keimanan kita. Nah, makanya di dalam Al-Quran ini pun menjelaskan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Nah, sabarlah kalian dalam kalian menjalankan ikhtiar tersebut. Maksudnya bagaimana? Nah, di dalam Al-Quran kita ini sebagai seorang hamba di Al-Quran, di muka bumi ini, bekerjalah kalian layaknya kalian manusia, dan lakukan pekerjaan kalian itu layaknya kalian berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalankan hal yang wajib dan jangan lupakan hal yang wajib. Perintah Allah itu jangan dilupakan. Ikhtiar kalian jalankan, tapi jangan lupakan hal yang wajib seperti sholat dan lain sebagainya. Komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan kalian menghadapi kesusahan di dalam menghadapi sebuah pekerjaan, kenapa nih pekerjaan kita kok sulit sekali? Kembali ke Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 tadi. La ilaha illallah. Kenapa? Wahai Allah, hamba seperti ini sulitnya. Dan Allah pun tidak mungkin memberikan cobaan di luar dari batas kemampuan hambanya. Artinya kembali pulang ke Al-Anfal tadi, sabarlah kalian sebagai seorang hamba di muka bumi ini untuk menjalankan aktivitas sebagai seorang khalifah. Sabar aja bubuhan pian seberatan dulu. Sabar. Ini, kuncinya kayak sabar. apalah kita sabar, jalani itu tuh insya Allah tenang. Jangan berpikir yang macam-macam. Jangan berpikir buruk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya jalan Allah ke depan itu lebih indah daripada apa yang kita pikirkan. Nah, seperti itu. Jadi kesabaran kita di dalam melakukan pekerjaan, jalani aja dulu pekerjaan nih. Nah, siapa tahu akan ada hasil di depan yang menjadikan hal itu akan lebih indah. Masya Allah. Jadi sabar aja dulu kita. Gitu pulang. Sabar, kita percaya apa yang kita lakukan hari ini itu bermanfaat. Nah, pokoknya lakukan apa yang kita lakukan hari ini berdasarkan dan tidak terlepas dari yang namanya Al-Quran dan hadis itu. Maksudnya seperti apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, jadi selagi pekerjaan kita itu bermanfaat bagi orang sekitar, lingkungan, lakukan aja. Tuhan itu maha adil. Betul. Nah, jadi bisa aja sih itu memikirkan kayak apa hasilnya kena. Iya, betul. Nah, karena seberatan ini orang besi gaji. Betul. Seberatan orang kada besi gaji. Betul. Pasti ada. Betul. Ada orang yang kada besi gaji, ada orang besi gaji. Nah, itu beda nih. Nah, tapi di mata Islam, di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membedakan. Sesungguhnya setiap manusia itu pasti memiliki yang namanya rezeki. Betul sekali. Begitu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jadi selagi kita melakukan hal yang baik, sesama hablum minan nas, sesama manusia baik, kita bermanfaat, khairun nas anfa'uhum linnas terhadap sesama. Hasilnya itu ya Allah yang memikirkan. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu di dalam ajaran tasawuf. Masya Allah ya. Nah, begitu.
Nah, jadi selebihnya kita sambil jalan kita zikir la ilaha illallah, ya Allah Tuhan izinkan langkah kami, ridhoi langkah kami dalam mengerjakan sesuatu, semoga ada rezeki ke depan yang Engkau ridhai. Amin. Segala hasil itu kita serahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan gundah gelana, jangan overthinking lah bahasanya, lawan risau, aduh khawatir. Upload postingan lah, curhat sana sini. Aku kan dapat duit. Coba jalani aja dulu. Nah, sesungguhnya rezeki yang paling nikmat itu adalah buhan pian para penonton sekalian. Nang kau berhinak sudah tuh alhamdulillah. Kau melakukan sesuatu, kau berpikir kita hendak ke sini, kita hendak ke sini, itu alhamdulillah. Itu adalah rezeki yang paling pertama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kadang kita sebagai seorang hamba tidak mensyukuri hal itu. Betul sekali. Dan Allah maaf. Masya Allah, luar biasa. Kada fajar Tuhan buah nikam kada menghargailah bahasanya pemberianku. Buah nikam hanya hendak mengharap duitnya aja. Tapi buah nikam kada mengerti napas, langkah kaki, fisik buah nikam sempurna tuh kemana buah nikam bersyukur kepadaku ini pernah. Nah, makanya kembali zikirlah kalian, ingatlah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan yang terbaik terhadap kita sebagai seorang hamba, tapi kitanya aja lagi sebagai seorang hamba ini sudah kadang memberikan yang terbaik ke senang di atas. Masya Allah. Nah, karena di dalam Islam itu pun mengajarkan man aradad dunya fa alaihi bi ilmi wa man araduhuma fa alaihi bi ilmi. Barang siapa yang menuntut ilmu dunia, ini akan dapat dunia. Dunia aja. Makanya dunia ini kan isinya kegelisahan, gundah gulana dan lain sebagainya, karena dunia ini fana. Anak orang tuh ya Allah. Nah, sedangkan barang siapa yang menuntut ilmu akhirat, maka ia akan mendapatkan akhirat dan seisinya. Masya Allah. Dunia pun ini dapat. Dunia mengikuti juga. Dunia mengikuti. Nah, ketika kita mengejar salah satunya, kita misalkan dakwah, kita kada tahu kan buka puasa bersama ada yang membawai. Nah, jar guru pian buka puasa kan, nah guru amplop di samping berokokan. Nah, alhamdulillah benar. Itu tuh ngopi jar redland gratis jar. Bisa juga ya kalau itu ya lo. Nah, itu tuh ada rahasia di balik itu. Ketika kita menyerahkan segala permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memikirkan tentang dunia, kita pikirkan bagaimana cara kita mencari bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah kita tenang. Masya Allah. Nah, makanya tenangnya kita ini itulah yang dicari. Allah ya Rabbi. Tapi bukan berarti kita di dunia ini kada apa-apa, kada jua. Tetap ikhtiar kita jalan. Cuma segala aktivitas kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa sekali pembahasan kita pada pagi hari ini, luar biasa ya. Dari penyampaian Bang Reza tadi juga terdapat di dalam rukun iman yang keenam. Nah, bujur itu. Betul, apa itu, Wak? Yang itu yang ada qada dan qadar. Betul. Di mana ada takdir yang dapat dirubah dan juga ada takdir yang tidak dapat kita ubah. Masuk. Seperti juga ada di Quran surah Ar-Ra'd yang mana bahwasanya Allah itu tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri yang merubahnya. Ayat 11 itu. Ayat 11. Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Boleh Bang Kanda bacakan? Baik. Masya Allah. Mohon izin kita nih mungkin para tahfizul Quran di luar sana yang banyak. Nah, ulun nih masih di sini sama-sama belajar. Sama-sama belajar aja. Ulun mencariakan dulu Al-Quran surah berapa tadi? Ar-Ra'd ayat 11. Ayat 11. Nah, kita mencariakan dulu. Boleh silakan. Pokoknya di sini kita tidak ada yang menggurui, tidak ada yang kita sama-sama belajar sebenarnya. Pokoknya di sini kita semuanya sama-sama belajar. Karena bagi para narasumber dan host juga di sini sama-sama lagi mengkonseling dirinya sendiri. Karena apa? Sifatnya konseling itu dia banyak sekali jenisnya. Tidak hanya mengkonseling orang lain, juga sifatnya itu dia juga mengkonseling dirinya sendiri. Saat dia menyampaikan kepada orang lain, dia juga menyampaikan kepada untuk dirinya sendiri. Dia mengingatkan orang lain sama halnya dengan dia mengingatkan dirinya sendiri. Itulah bentuk konseling. Seperti itu Kanda ya. Kanda, jadi abang aja kan. Kanda, antum Kanda, abang. Nah, banyak banget sudah kita nih berbagai lini kita masuki ya kalau artinya. Nah, itu Bang tadi ngaran Islam ini masuk harusnya kemana aja masuk. Nah, makanya kita sebagai pemuda hari ini bagaimana cara kita mempertahankan nilai-nilai keislaman kita. Tabarakallah, luar biasa. Baik itu dalam dunia pendidikan, baik itu dalam dunia konseling, baik itu dalam dunia politik. Betul, nah, kita harus menjaga nilai-nilai keislaman kita seperti apa, dan budaya kita pun, nilai budaya keislaman kita pun ada. Iya, betul. Nah, itu harus kita jaga juga. Iya, dan politik juga memang dari harus zaman dijaga. Rasulullah sudah ada berpolitik. Kan khalifah berpolitik. Iya, makanya tadi kita ini kan sebagai contoh khalifah yang sesuai dengan zamannya. Masya Allah, betul sekali. Ya, jadi kita harus pintar juga dalam berpolitik. Tidak lepas politik. Tidak lepas karena segala sesuatu tidak lepas dari yang namanya politik. Masya Allah. Nah, habis itu pulang
kalau ujar senioran kita itu, ini duniawi lah, kita berpandir duniawi ulang lah. Duniawi kita nih kedepannya itu nanti hendak jadi pemain kah atau hendak jadi penonton? Masya Allah, betul sekali. Nah, kalau pemain ini adalah orang yang mengendalikan semua. Kalau penonton ya itulah kita jadi orang yang bisa berkomentar aja, jadi julid karena itu belum memikir overthinking karena kita. Nah, kembali pulang kita ke dalam Al-Qur'an tadi itu. Kalau di Al-Qur'an secara keislaman itu golongan manusia itu ada 3, al-insan, al-bashar, wa al-nas. Nah, 2 al-bashar wa al-nas ini adalah manusia yang pada umumnya. Ya sudah, hai, ada apa-apa, ayuha, nah itu. Nah, cuma al-insan ini adalah manusia yang siap berproses. Benar. Nah, manusia yang berproses mengikuti perkembangan zamannya. Nah, tergantung pulang manusianya ini, kita sebagai individu ini mau tidak kita mengikuti perkembangan zaman ini, mau nggak kita belajar, sedangkan menuntut ilmu itu wajib sekali. Wajib. Iqra bismillahirrahmanirrahim. Kan berawal dari sana. Dalilnya tuh tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin. Betul sekali. Bukan hanya kaum muslimin, sebenarnya semua orang wajib. Semua wajib, baik yang muslim maupun non muslim. Nah, dan kita tidak terlepas dari yang namanya menuntut ilmu di dunia pendidikan, karena saya pribadi khususnya tidak mungkin berada di ruangan yang luar biasa hari ini dan di hadapan presenter kita yang sangat luar biasa hari ini. Para pemirsa luar biasa kita presenter kita hari ini. Luar biasa, itu tidak terlepas dari yang namanya melalui pendidikan kita di sebelumnya. Sekali. Karena ada tokoh kita Dr. Ibrahim El-Piki ngarannya. Iya, Masya Allah. Amun Jarsidin ini tokoh psikologi. Masya Allah. Jarsidin ini kita hari ini ditentukan dari pemikiran kita di masa yang sebelumnya. Kita hari ini ditentukan dari hasil kita berpikir di hari sebelumnya. Nah, sedangkan kita di masa depan itu dihasilkan dari pemikiran kita hari ini. Nah, jadi itu zigzag. Nah, makanya perbaikilah diri kita hari ini. Nah, perbaiki diri kita hari ini sebagaimana Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 itu memerintahkan kita. Semua itu kembali diri sendiri. Nah, Al-Quran pun Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengembalikan semuanya itu kembali kepada diri kita sendiri. Nah, ujar Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 itu izin membacakan. Silahkan, boleh kita kembalikan. Jumat benar kita nih. Jumat berkah. Asli. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqawmin su' fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Sadaqallahul azim. Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin mengubah dirinya selain dirinya sendiri. Itu garis besarnya. Kalau dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 ini, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari mereka dan belakangnya. Mereka menjaganya di atasnya, kirinya, kanannya, bawahnya. Semuanya itu terjaga. Dan sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka diri sendiri. Nah, kayak itu. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, fala maraddalahu, mereka tidak dapat menolak baginya. Wa ma lahum min dunihi miwali, dan tidak bagi mereka selain Dia pelindung. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini hendak melihat dulu hambanya ini kayak apa, garang mau ubah dirinya seorang. Jadi selaras dengan antara ikhtiar dan doa kita. Ikhtiar kita kayak apa, doa kita kayak apa, perjalanan kita kayak apa.
itulah yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi amun kita berdiam diri di rumah aja, jangan harap kita kawa anak sugih ya, cuma berani aja di rumah kada aja lah. Nah, bagi kawan-kawan Gen Z pada hari ini pesan kita, janganlah kita jadi orang yang apatis terhadap lingkungan kita. Nah, hari ini kita harus bergerak, harus kita sebagai seorang pemuda, khusus kita menjadi pelopor ya. Sebagai pelopor pemuda di dunia pendidikan, di dunia sastra, di dunia budaya, di dunia sosial dan lain sebagainya. Kita harus mampu mendorong kawan-kawan yang lain agar kembali ke jalan yang sesungguhnya. Jangan sampai hari ini pemuda terdiam di zona nyaman. Betul sekali. Terdiam di kamar, terdiam di kos. Nah, itu sayang benar. Sayang, makanya apa Allah anak mau ubah? Kayak anak mau. Ini aja berabah. Main TikTok semalaman. Kasihan Tuhan berusaha maksimal benar. Hendak anu jasugi. Iya, anak sugi cuma berdiam, kemudian aku barijar Tuhan nih. Kasihan yang ini behiri. Nah, jadi kada salah. Ya Allah, makanya Allah Subhanahu itu maha adil. Maha adil. Allah itu maha adil. Jadi siapa yang berusaha secara maksimal, itulah yang Allah berikan secara maksimal. Jujur. Nah, masya Allah, makanya itu yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itulah kiranya yang dapat kita jabarkan terkait keislaman kita seperti apa, pengembangan diri kita seperti apa, pendidikan kita seperti apa, cara menenangkan diri kita seperti apa. Mungkin terakhir kita ucapkan zikir kita la ilaha illallah, dan jangan lupa kita memohon maaf lah antar sesama, baik ulun dengan pian dan ulun dengan pemirsa yang ada di rumah. Ulun minta maaf, minta rida bila ada salah kata. Oke. Mungkin kayak itu Kang. Ujar Al-Quran juga. Kembali pulang kita di sini. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sekali ya penyampaian pada narasumber kita hari ini. Luar biasa, terutama tentang pembahasan Al-Quran. Tadinya tentunya tidak para jamaah saja yang ada di rumah yang mendapatkan siraman-siraman rohani ya. Saya sebagai host pun merasa disiram ini. Masya Allah, luar biasa. Saya merasa tenang ini. Lain disiram banyu ya. Kalau disiram banyu lain cerita ya kan. Masya Allah. Tapi disiram Redland secara gratis. Puasa ada apa-apa lah. Jangan lupa minum kopi di Redland. Keren puasa aja kenapa kita bawakan cangkirnya. Bawa Al-Quran aja nggak apa ya kan? Bujur mana? Itu malam beda lagi cerita. Iya bujur mana, Masya Allah. Oke, baik, terima kasih banyak untuk narasumber kita hari ini. Masya Allah, syukron, jazakillah khairan katsir, luar biasa, tabarakallah. Semoga ilmu yang sudah disampaikan dapat bermanfaat untuk diri kita sendiri, terutama juga untuk para narasumber. Untuk narasumber lah terlebih dulu ya, dan juga dapat bermanfaat untuk para jamaah-jamaah yang sudah menonton. Terima kasih banyak, dan apapun yang kami sampaikan hari ini kiranya juga dapat menjadi obat untuk kalian semua, terutama yang tidak obat untuk kami, juga obat untuk kalian semua. Ingat, tadi sudah disampaikan bahwasanya setiap permasalahan solusinya itu ada di Al-Quran. Betul sekali. Dan sudah disampaikan juga apa saja tips-tips yang sudah disampaikan oleh narasumber kita tadi, bahwasanya dengan mengingat Allah, hati kita akan tenang. Dan juga jangan lupa untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Benar sekali, itulah zikir-zikir yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya pembahasan kita hari ini tadi dapat bermanfaat untuk semua. Saya selaku dari host mengucapkan mohon maaf apabila terdapat perkataan yang salah ataupun perbuatan yang salah, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Mohon dimaafkan, dan selamat bulan suci Ramadan, selamat berpuasa. Semoga puasa kita berkah di hari 10 Ramadan ya. Terakhir 10 terakhir Ramadan. Semoga di 10 terakhir Ramadan ini mendapatkan keberkahan, juga mendapatkan kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa untuk banyak-banyak berdoa, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga jangan lupa dalam membaca Al-Qur'an sebanyak-banyaknya agar kiranya bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya menyampaikan ini bentuk dalam menyampaikan untuk diri saya sendiri juga. Terima kasih banyak. Apabila ada salah kata tadi ya, mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada Bang Reza. Ada yang mungkin yang ingin disampaikan kepada pemirsa nih sebelum kita tutup? Terima kasih sebelumnya kepada Kak Yeni. Sama-sama. Terima kasih banyak. Presenter yang luar biasa. Sama-sama, Masya Allah. Dan seluruh pemirsa hari ini dimanapun kalian berada, kita mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran seluruh pemirsa di muka bumi ini sebagai sang khalifah.
Kita berharap kita mampu sama-sama untuk mewujudkan yang namanya perjalanan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, harapan kita sama-sama bergerak untuk membangun nilai keislaman yang lebih tinggi. Dan kita bergerak menjadi individu yang lebih tenang, lebih tentram dengan adanya zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan itulah harapan kita sebagai seorang hamba, agar kiranya semua yang kita jalankan di muka bumi ini dapat kembali kepada Sang Pencipta. Betul. Jangan sampai apapun yang kita laksanakan di muka bumi ini terlepas dari yang Sang Pencipta. Jadi harapan kita selalu kepada kalian dan dimanapun kalian berada, semoga selalu langkah kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita seberatan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tergolong sebagai hamba-hamba yang berbakti dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tergolong sebagai hamba yang mampu membersihkan diri kita sendiri dari kotoran-kotoran yang menimbulkan mudarat bagi diri kita sendiri. Dan semoga kita sebagai seorang hamba menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah dan menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua mudah-mudahan kita menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, berada di sisinya, dan jangan matikan kita sebelum kita bertaubat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu harapan kita bersama kepada seluruh pemirsa, dan khususnya harapan ulun pribadi. Raditu billahi islami dina. Mungkin selesai Rabbi firli doa pada orang tua. Pada orang tua ya. Firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan mudahan kita menjadi golongan orang yang selalu menghormati orang tua. Amin. Dan menjaga adab kita terhadap sesama dan lain sebagainya. Iya, betul. Mungkin itulah kiranya kilas kita yang dapat kita sampaikan. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Terima kasih banyak kepada narasumber kita hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, Inggi, terima kasih. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton. Kiranya ini dari kami. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.